Pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One. Saya masih ditemani oleh Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mas Menteri, tadi saya utang pertanyaan bahwa ini Ramadan sudah memasuki 10 malam terakhir. Yang Mas Menteri katakan bahwa selayaknya menyikapi bulan Ramadan 10 malam terakhir harus memperbanyak tafakur, kemudian beribadah muhasabah. Nah, bagaimana kemudian Mas Menteri memaknai 10 malam terakhir ini untuk kemudian berpikir sebelum akhirnya Mas Menteri tadi mengambil keputusan? Ya, ikhtiar ini ya 10 hari meningkatkan ibadah kita, meningkatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjadi insan yang lalakum tatakun, meningkatkan ketakwaan kita, bertadarus, selain membaca Al-Quran, memaknainya. Dan kebetulan ini ada rekan-rekan dari Bank Infak juga hadir di sini, meningkatkan kesadaran kita terhadap zakat, infak, dan sedekah. Dan kebetulan ini malam ke-27 kita sedang prosesi beriktikaf. Dan insya Allah ikhtiar kita semua mendapatkan Lailatul Qadar ini bisa tercapai di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi sangat tentunya kita harus ikhtiarkan, prioritaskan untuk kita beribadah dan bertafakur, berkontemplasi, dan berdoa kepada Sang Pencipta. Kita dipertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Jadi prosesi ini yang selalu saya jalankan 10 malam terakhir, dan kebetulan kita bisa sedikit berdiskusi, tapi tentunya dalam lingkup bahwa kita harus utamakan ibadah kita, dan nanti akan ada saatnya untuk politik dan keputusan yang akan diambil. Tapi sekarang ini adalah saatnya beribadah, menyelesaikan tugas, karena ini sebentar lagi waktunya mudik. Mudik ini betul-betul harus dipersiapkan dengan baik, karena ini peluang emas kita untuk menggerakkan ekonomi kita sampai angka 240 triliun rupiah berbasis Lebaran yang akan menjadi tulang punggung dari kebangkitan ekonomi kita, khususnya ekonomi masyarakat. Termasuk kesibukan Mas Menteri di berbagai daerah kemarin ya? Iya, ini saya habis kunjungan dari Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, setelah itu ke Jawa Timur. Jadi ini adalah beberapa provinsi yang sangat mengandalkan wisata religi, dan nanti akan dilewati jalur mudik. Jadi mereka harus siap dengan produk-produk wisatanya, produk-produk ekonomi kreatifnya, sehingga begitu pemudik jumlahnya 124 juta ini akan melintasi daerahnya, bisa mendapatkan opsi untuk berwisata dan mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, ini menarik. Produk-produk unggulan apa saja yang kemarin Mas Menteri sempat temui? Iya, produk-produk kuliner ini sekarang harus kita tingkatkan kemasannya, UMKM-nya harus memiliki inovasi, adaptasi, dan berkolaborasi. Juga produk-produk fashion, karena ini kita seperti yang dipakai Davi ini kan produk fashion kebanggaan anak bangsa. Kita bangga buatan Indonesia. Buatan lokal. Ini buatan lokal, ini juga buatan lokal. Produk-produk terutama Muslim fashion banyak diminati sekarang. Produk-produk kerajinan tangan, craft, ini juga sangat dibutuhkan untuk terus kita tingkatkan kualitasnya. Dan juga yang berkaitan dengan ekonomi digital, aplikasi, permainan, games, televisi, radio, musik, film, animasi, ini semua sekarang kita lagi bantu untuk akselerasi agar ekonomi kreatif kita yang sudah bertumbuh luar biasa beberapa tahun terakhir ini akan terus bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi kita. Oke. Sudah sejak kapan menggeliat ekonomi, khususnya di arus mudik dan Lebaran ini, Mas Menteri? Ini arus mudik baru dimulai minggu ini, dan kami memantau di destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif kesiapannya, dan harapannya di minggu pertama ini
mungkin sepertiga sampai setengah dari geliat ekonomi ini bisa dirasakan di pedesaan. Namun saat mereka pulang juga kita harapkan geliat ekonominya juga terasa di jalur baik jalur mereka pulang ke kampung halaman maupun saat mereka kembali ke perkotaan. Artinya tidak hanya di daerah tujuan saja, tapi di sepanjang jalur yang dilalui sepanjang oleh jalur itu kita siapkan produk-produk desa-desa wisata, pariwisata berbasis masjid, ada rest area yang akan mendukung produk-produk ekonomi kreatif lokal. Oke, nah di lapangan yang Mas Menteri temui masih ada kendala atau sudah semuanya all good atau seperti apa? Pasti banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Walaupun pantauan kita kesiapan ini sudah cukup final, mumpuni, tapi kita harus tingkatkan kualitas daripada produk-produk ini dan kemampuan mereka dari segi manajerial, kemampuan SDM-nya, pemasarannya, termasuk pembiayaannya juga. Jadi ini yang kita harapkan akan terus kita tingkatkan dan mudah-mudahan harapan kita kesempatan emas. Saya menyebutnya mudikonomi. Mudikonomi. Jadi mudik ini bisa meningkatkan ekonomi. Terutama kalau kita melihat pasca pandemi ini kita harus kembali ciptakan semangat untuk target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Oke, mudikonomi ya, kita harapkan bersama ini bisa dirasakan betul-betul dampaknya oleh mereka para pelaku UMKM khususnya di daerah-daerah yang tadi Mas Menteri sebutkan ya, di sepanjang arus mudik juga, kemudian di daerah tujuan para pemudik ini agar ekonomi bergerak ya. Mas Menteri, terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di One on One di sela-sela kesibukan dan juga ibadahnya. Terima kasih banyak Mas Menteri sudah bergabung bersama kami di One on One. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Sukses selalu Mas Menteri, sehat selalu apapun nanti yang akan menjadi ladang perjuangan Mas Menteri, sukses selalu. Terima kasih Mas Menteri. Pemirsa, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.